Halo guys, jumpa lagi bersama saya Nana Live Story. Oke, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai tentang berita seputar TKI yang ada di Taiwan ya. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung ikutin aja berita berikut ini. Majikan Taiwan, TKW sekarang seperti ratu. Susah melayaninya, minta gaji gede, kerjaan ringan. Kekurangan pekerja di Taiwan menyebabkan kekacauan di mana-mana, khususnya sektor perawat pasien atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyak majikan yang mengeluhkan selain susah mencari pekerja migran (PRT), kalaupun mendapatkan seorang PRT, majikan kesulitan dalam melayani mereka. PRT zaman sekarang banyak sekali tuntutannya, bukan hanya meminta tambahan gaji dan hanya mau menjaga satu orang pasien. Setiap minggu libur, mereka juga pilih-pilih makanan. Mereka tidak mau makan seperti roti, bubur, atau mie instan. Seperti halnya baru-baru ini, seorang majikan curhat tentang PRT-nya ke sebuah grup Facebook. Dalam curhatannya, ia menuliskan bahwa beberapa waktu lalu ayahnya masuk rumah sakit dan dirawat oleh PRT. Dikarenakan masih dalam pandemi, majikan tersebut memesankan makanan atau pintang untuk PRT-nya. Tidak disangka, PRT tersebut mengatakan kalau sayurnya tidak enak dan membuangnya ke tempat sampah. Sampai-sampai suster yang melihatnya menggelengkan kepala. Majikan tersebut memberikannya roti, namun PRT itu menggerutu karena tidak ada nasi yang bisa dia makan. Kemudian majikan itu menegurnya. PRT itu justru ngegas dan mengatakan jika tidak menyukainya minta dipindah saja. Sontak saja majikan mengadu ke agensi, namun majikan dibikin kecewa terhadap tanggapan agen. Beberapa menit kemudian tulisannya diposting. Banyak sekali warganet yang mempunyai pengalaman sama berkomentar. Dia, PRT, ke Taiwan memangnya mau liburan. Majikan apes, tulisan netizen. Netizen lain mengatakan PRT sekarang kayak ratu di rumah kita. Saya pernah mengambil PRT, hari pertama kerja ia tidak bisa mengganti pampers ayah saya. Ayah saya bahkan setiap hari memasak untuknya. Ada juga netizen yang mengatakan dia juga pernah ambil PRT untuk menjaga ayahnya di rumah sakit. Waktu itu saya mau telepon atau V-call karena ingin melihat kondisi ayahnya. Akan tetapi saya telepon seharian, PRT-nya tidak menjawab teleponnya hingga pukul 10 malam baru menjawab. Selanjutnya saya melihat dia bikin status di Facebook dan upload foto-foto di depan rumah sakit dengan temannya. Tentu saja dia tidak berani mengangkat teleponnya. Oke guys, itu tadi berita mengenai tentang ya keluhan majikan Taiwan ya, karena TKW sekarang itu seperti ratu katanya, susah melayaninya, minta gaji gede tapi kerjaan ringan. Aduh. Ya, sebelum saya baca berita tadi saya salah persepsi ya. Yang dimaksud seperti ratu seperti apa sih gitu ya. Tapi setelah saya baca ya, selesai saya baca berita itu tadi, saya jadi ilfeel juga ya. Jadi maksudnya saya jadi nggak salah persepsi. Ya memang ini kalau saya katakan ya, ini adalah PRT kurang ajar. Karena apa? Ya, di mana-mana kalau misalkan kalau dia itu nggak mau dikasih makan, jangan dibuang di tempat dimana dia tamatnya di tempat sampah atau apa gitu. Kita harus bisa menjaga lah. Kita ngomong aja baik-baik sama majikan gitu ya. Itu sudah merupakan sesuatu yang nggak sopan ya kalau menurut saya ya gitu ya. Kita bisa ngomong baik-baik kok sama majikan, misalkan bos atau lopan atau lopania atau tata atau sebagainya gitu ya. Maaf saya nggak suka makanan ini karena makanan ini karena ini. Bisa nggak tolong minta tolong saya dibelikan makanan lain sekiranya ada. Ya, misalkan saya kurang suka makanan ini, ngomong baik-baik, jangan langsung dibuang tempat sampah gitu loh. Itu kan sama artinya itu kayak seakan-akan menghina atau mungkin apa ya, sebuah ketidaksopanan seperti itu ya gitu. Jadi kadang-kadang itu saya juga kadang-kadang heran ya. Sebenarnya sebuah attitude atau kesopanan itu penting banget ya. Walaupun kita itu di sini cuma pembantu rumah tangga, tapi kita harus bisa jaga attitude ataupun jaga kesopanan kita kepada orang lain ya, terutama majikan kita ya, seperti itu. Dari cara berbicara kita, dari perilaku kita ya, kesopanan kita itu harus dijaga ya. Jadi kok bisa jangan sampai kita itu
seakan-akan tuh merendahkan attitude kita atau merendahkan diri kita sendiri, seakan-akan kita dikira orang yang tidak pernah sekolah seperti itu loh, gitu ya. Jadi attitude itu penting banget. Seperti contoh tadi ya, saya rasa tuh kayaknya nggak sopan banget ya. Kita nggak suka makanan itu, ya sudah nggak usah dibuang lah, intinya seperti itu ya. Kita ngomong baik-baik aja sama majikan, maaf ini saya kurang suka sayurnya jadi gini gitu. Udah dibeliin roti juga masih bilang juga masih ada nasi kah gitu. Terus terang aja sebenarnya ngomong ya baik-baik, saya nggak bisa makan ini, minta tolong kalau misalkan ada nasi bolehkah saya dibelikan nasi gitu. Ngomong baik-baik dan kita sopan lah, intinya seperti itu gitu ya. Dan kasus-kasus yang lain lagi seperti apa tadi ya, apa namanya, suruh jaga kakek misalkan kayak gitu ya, ternyata nggak bisa ganti pampers dan kakeknya malah yang disuruh menyiapkan makanan dan disuruh masak. Nah itu sebenarnya kayaknya lucu banget seperti itu loh ya. Namanya kita itu kalau udah siap untuk pergi ke luar negeri, kita harus siap ya, maksudnya siap melayani mereka ya, intinya. Dan berarti melayani itu, dan berarti kita menjadi bisa membantu mereka untuk meringankan pekerjaan mereka seperti itu ya. Dan kemudian ketika tadi juga dia tegur majikannya, misalnya tegur majikannya baik-baik, dia malah dengan suaranya ngegas, dengan suara keras. Ya udah kalau nggak suka ya udah pindahin aja dan sebagainya gitu. Seharusnya nggak bilang seperti itu. Bisa ngomong baik-baik kok gitu kan, untuk membicarakan baik-baik supaya masalahnya apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi tidak berkepanjangan seperti itu gitu loh ya. Jadi jadilah lah TKW atau PRT yang sedikit cerdas gitu dan punya attitude dan punya kesopanan, sehingga kita seakan-akan tidak merendahkan diri kita sendiri seperti itu ya gitu. Dan lagi ditelepon majikannya nggak diangkat-angkat, ternyata dia lagi selfie di rumah sakit dan sebagainya. Nah di sini saya sih nggak mau menyalahkan karena saya di sini juga sebagai PRT lah guys ya. Saya PRT di sini, saya juga TKW, itu saya ngalamin juga. Cuman saya sebisa mungkin di depan majikan saya kalau bisa saya tuh tetap menjaga attitude, menjaga kesopanan saya seperti itu ya. Saya harus bisa mempelajari apa sih yang nggak disuka orang Taiwan, apa sih yang disuka orang Taiwan, gimana sih kita harus menghargai mereka supaya mereka juga bisa menghargai kita, tentunya seperti itu. Nah kalau dengan begitu itu tuh enak banget gitu loh. Jadi maksudnya bisa saling menghargai, saling bisa mengerti seperti itu ya gitu ya. Jujur aja saya kerja di sini ya guys ya, saya ibaratnya telepon tuh nonstop ya guys ya, 24 jam. Tapi saya tahu di mana kapan saya bisa harus teleponan ya, seperti itu ya. Di saat majikan saya di rumah, saya nggak berani sama sekali untuk telepon ataupun saya pegang handphone ya. Jadi ketika majikan saya pergi, saya nonstop. Saya jujur, saya akui saya nonstop untuk telepon. Tapi ketika majikan saya di rumah, saya nggak berani untuk pegang handphone karena saya menghargai mereka ya. Di saat saya kerja, saya harus bisa kerja. Di saat saya santai, saya bisa santai. Ini seperti itu, bisa menempatkan diri. Jangan kalau misalkan dikasih kesempatan majikan kita pegang handphone 24 jam di depan mereka, kita juga pegang handphone dan sebagainya. Jangan seperti itu. Kita harus bisa menjaga ya, intinya tuh sadar kita di sini juga kerja, saling menjaga lah, ini seperti itu gitu ya. Oke, itu aja sharing hari ini, itu aja berita hari ini, semoga bermanfaat. Pesan juga buat semuanya teman-temanku yang dari Taiwan gitu ya, khususnya ya, cobalah jaga attitude ya, sopan, jaga kesopanan. Walaupun kita PRT pembantu rumah tangga, tapi kita harus punya attitude yang baik buat sama orang, terutama buat majikan kita ya. Itu aja. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Dan seperti biasa, mungkin kalau ada kata-kata atau perilaku aku yang kurang sopan dari konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu senyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian pada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video-video dan seri-seri terbaru, berita-berita terbaru tentunya bersama Nana Live Story yang lainnya. Dan satu hal lagi, bahagiakan dirimu terlebih dulu sebelum kamu membahagiakan orang lain, karena kebahagiaan terletak pada dirimu. Bagaimana mungkin kamu bisa bahagiain orang lain sedangkan dirimu kamu tidak bahagia. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Bye bye.